Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Fari Tim Jatilusno selaku PJMK Biomedik 2, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 IKM 2B akan mempresentasikan hasil mini literature review mengenai Gene Correlation and Gene Therapy as a Treatment for Age-Related Macular Degeneration. Untuk anggota kelompoknya sendiri bisa di next. Yang pertama ada Adelia dengan NIM akhir 018, ada Nisrina Nanda dengan NIM akhir 074, ada Syarafina Khairunisa dengan NIM akhir 075. Next. Ada Gabriela dengan NIM akhir 138 dan juga ada Farah Marwa dengan NIM akhir 199. Oke, kemudian selanjutnya untuk pertanyaan dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana terapi gen dapat mengobati degenerasi makula terkait usia? Untuk strategi menentukan kata kuncinya, kami pertama-tama menentukan topik yang akan dibahas, kemudian kami juga merumuskan pertanyaan yang akan digali, lalu kami menentukan poin-poin pertanyaan tersebut, kemudian merumuskan kata kunci. Selanjutnya, untuk strategi pencarian literatur, yang pertama kami menggunakan teknologi Gabalean dengan basis data dari Skimago dan juga PubMed. Kemudian selanjutnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan bahwa literatur yang digunakan harus berskala internasional, maka kami menuliskan kata kunci dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, memfilter literatur sesuai dengan kategori topik yang kami tentukan, kemudian memfilter literatur sesuai ketentuan basis publikasi 5 tahun terakhir, lalu membaca sekilas dan mendownload literatur yang paling sesuai dengan pertanyaan dan topik yang kami bahas. Yang selanjutnya, literatur yang kami gunakan dalam literatur review kami. Yang pertama, How could gene therapy change the way we treat age-related macular degeneration? 2. Delivery of an vaccine using AAV8 for the treatment of neovascular age-related macular degeneration. 3. Gene, cell, and antibody-based therapies for the treatment of age-related macular degeneration. Next. Empat, the complement system in age-related macular degeneration. 5. Neovascular age-related macular degeneration or NAMD on a review of imaging treatment option. 6. Lentiviral delivered aflibercept OXB 203 for the treatment of neovascular AMD. Next. 7. Chimpanzee adenovirus mediated age-related macular degeneration on epidemiology, genetics, pathophysiology, diagnosis, and target therapy. 9. Gene therapy for neovascular age-related macular degeneration on rational clinical trials and future direction. Next. 10. Gene and cell therapy for age-related macular degeneration on a review. Baik, selanjutnya kesimpulan dari artikel yang telah kami telaah. Yang pertama ada Telles et al. Tahun 2020 dengan judul Gene Therapy for Neovascular Age-Related Macular Degeneration, Rational, Clinical, Trials, and Future Direction. Intinya ini membahas tentang potensi terapi gen sebagai solusi yang menjanjikan terkait pengobatan NAMD saat ini. Dan juga terdapat hasil yang menggembirakan dari uji klinis fase awal terapi gen pada NAMD ini dan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai masalah keamanan dan juga pengobatan yang optimal. Selanjutnya ada Humakan et al. Tahun 2022 dengan judul How Could Gene Therapy Change the Way We Treat Age-Related Macular Degeneration?
yaitu membahas tentang pengobatan terkini untuk AMD seperti intravitreal antivascular endothelial growth atau anti-VEGF dan melibatkan vektor particularly adeno-associated virus atau AAV, serta jurnal tersebut menekankan potensi terapi gen untuk meringankan beban pengobatan pasien AMD dan mengoptimalkan peningkatan ketajaman penglihatan. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Trinchau, Marquez, Jones, et al. 2024 yang berjudul Gen and Technical Therapy for Age-Related Macular Degeneration a Review. Penelitian ini berfokus pada pasien dengan NAMD lanjut dan penggunaan terapi gen seperti ALPHA101. Penelitian ini mengevaluasi keamanan dan kemanjuran terapi gen ALPHA101 pada pasien AMD. Hasilnya yaitu penggunaan produk terapi gen ALPHA101 menunjukkan dampak positif pada penglihatan pasien AMD, serta mempunyai potensi kemanjuran dalam meningkatkan fungsi visual dan suku retina. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Akyol E. dan Lotari A 2020 yang berjudul Gen Cell and Antibody Based Therapy for the Treatment of Age-Related Macular Degeneration, berfokus pada eksplorasi berbagai antibodi sel dan terapi gen untuk pengobatan AMD basah dan kering. Penelitian ini menekankan pada analisis prospek terapi berbasis antibodi sel dan gen untuk pasien AMD. Penelitian ini membahas produk terapi gen brolucizumab yang menunjukkan keefektifan dalam penanganan AMD basah dengan menargetkan VEGF-A. Penelitian ini juga menyatakan bahwa meskipun terapi gen masih dalam penyelidikan, akan tetapi sudah mempunyai potensi sebagai modalitas pengobatan baru untuk AMD. Kemudian penelitian oleh Wei Zhang et al. Pada tahun 2023 dengan judul Chimpanzee Adenovirus Mediated Multiple Gene Therapy for Age-Related Macular Degeneration berisi tentang pengembangan metode pengobatan melalui kemajuan teknologi dan kemajuan penelitian yang efektif dan berpotensi untuk mengobati penyakit degenerasi makula terkait usia atau AMD. Hasil penelitian menunjukkan adanya pilihan pengobatan AMD yang menjanjikan, termasuk terapi gen dan juga terapi sel punca yang saat ini sedang dalam tahap uji klinis. Kemudian, peneliti juga menekankan pentingnya mengeksplorasi strategi pengobatan baru dan mengoptimalkan terapi yang ada untuk meningkatkan hasil visual berupa peningkatan ketajaman penglihatan dan kualitas hidup pasien AMD. Yang kedua adalah penelitian oleh Deng et al. Pada tahun 2002 yang berjudul Age-Related Macular Degeneration on Epidemiology, Genetic Pathophysiology, Diagnosis, and Target Therapy. Penelitian ini menyimpulkan bahwa virus ADC 68 PFC menunjukkan efek terapeutik yang kuat pada fenotip vaskular dan inflamasi pada degenerasi makula terkait usia melampaui pengobatan saat ini dan dalam tindak lanjut jangka panjang. Uji keamanan menunjukkan tidak ada bukti toksisitas in vivo dari ADC pada mata tikus. ADC 68 PFC menyoroti potensinya sebagai pengobatan untuk penyakit mata neovaskular dengan bukti bahwa terdapat 3 gen untuk mengobati degenerasi makula terkait usia. Selanjutnya adalah jurnal dari Armento yang dengan judul The Complement System in Age-Related Macular Degeneration. Kesimpulannya, Age-Related Macular Degeneration atau singkatan dari AMD merupakan penyakit mata kompleks yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan parah. Tetapi terapi menargetkan sistem komplement dieksplorasi untuk mengobati AMD, tetapi masih belum sepenuhnya efektif. Kenapa? Karena peran sistem komplement, faktor genetik, perubahan dalam matriks ekstrakulikuler, dan faktor gaya hidup kayak seperti merokok dan diet juga berkontribusi pada perkembangan dan proses progresi AMD.
pemahaman tentang kaitan dengan AMD, pengobatan yang efektif masih sulit ditemukan. Tetapi nutrisi tambahan mungkin membantu melambatkan progresi gejala atrofi geografis bentuk AMD yang tidak memiliki pengobatan yang memuaskan. Selanjutnya, jurnal dengan judul Neovascular Age-Related Macular Degeneration atau NAMD of Emerging Treatment Options membahas berbagai pengobatan untuk degenerasi makula terkait usia yang neovaskular, termasuk penggunaan biosimilar dan terapi gen. Pengobatan yang disebutkan meliputi berbagai agen anti-VEGF, obat-obatan baru dalam pengembangan, dan sistem pengiriman obat berkelanjutan. Studi telah menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk pengobatan ini, dengan beberapa menunjukkan non-inferioritas dibandingkan dengan pengobatan standar saat ini. Penggunaan biosimilar dapat membantu mengurangi biaya pengobatan bagi pasien. Selanjutnya, penelitian oleh C et al. Pada tahun 2022 yang berjudul Delivery of NVEGF using AAV8 for the treatment of neovascular age-related macular degeneration, molecular therapy methods and clinical development. Penelitian ini menunjukkan bahwa terapi gen dengan pemberian NVEGFI menggunakan vektor adeno-associated virus AAV8 dapat mengurangi beban pengobatan frekuensi injeksi secara drastis. Penggunaan vektor NVEGFI terbukti memiliki tingkat ekspresi dan kemanjuran yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan aflibercept sebagai anti-VEGF untuk menangani AMD. Kemudian, penelitian oleh Iqbal et al. Pada tahun 2023 yang berjudul Lentiviral Delivered Aflibercept OXB203 for Treatment of Neovascular AMD, Molecular Therapy Methods and Clinical Development. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan vektor OXB203 berbasis lentiviral sebagai terapi gen untuk menghasilkan turunan aflibercept dalam mengelola degenerasi makula terkait usia atau AMD dapat mengurangi area lesi neovaskularisasi koroid atau CNV pada uji coba terhadap tikus. Pemberian vektor lentiviral OXB203 dengan vektor AAV memiliki khasiat yang sama dalam penanganan AMD sehingga keduanya dapat sama-sama mengurangi frekuensi injeksi. Baik, jadi kesimpulan dari keseluruhan 10 jurnal yang telah kami telaah, yaitu terapi gen memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk pengobatan AMD saat ini, khususnya pada NAMD. Selain itu, terapi gen juga bisa mengoptimalkan ketajaman penglihatan. Namun, 2 dari 10 jurnal yang kami ambil dan kami analisis ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam menargetkan sistem komplement untuk pengobatan AMD karena kompleksitas penyakit dan juga keterlibatan berbagai jalur. Pengujian lebih lanjut mungkin diperlukan karena terbatasnya bukti mengenai keamanan efek samping dari pengobatan jangka panjang pada pasien AMD. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami sangat terbuka atas saran dan juga kritik yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.